Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertatap muka lagi untuk mengikuti pelajaran PLAI PP selanjutnya. Dan salam dalam tentunya kita harapkan kepada Nabi Muhammad dan beliau kita masih bisa merasakan Islam dengan tanpa. Sebelum kita lanjut, absensi hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya, alhamdulillah. Pertahankan untuk selanjutnya sampai tidak hadir lagi. Oke, materi kita hari ini itu tentang lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang iman kepada Rasul Allah. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa hubungannya dengan Rasulullah? Itu mudah ya. Tidak mungkin ada kitab atau tidak mungkin ada wahyu kalau tidak ada yang diwahyukan. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang wahyu dalam bentuk kitab, sekarang kita bahas kepada siapa wahyu tersebut diturunkan dalam materi pelajaran iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah. Kalau dibahas tentang Rasulullah, apa yang diingat? Mesti kita mengingat nama-nama dan jumlah Rasul-Rasul. Berapa yang wajib diimani? Diketahui 25. ada 25 nama Rasul yang wajib diketahui dan diimani. Oke, itu tentang pelajaran kita. Nah, bagaimana yang Bapak bilang di awal tadi, kita sudah belajar tentang wahyu Allah. Sekarang kita belajar tentang siapa yang menerima wahyu. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini nanti, untuk mengetahui makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, serta terakhir dalam menyajikan keterkaitan antara iman kepada Rasul dengan ketentuan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Itu nanti adalah pokok pembahasan minimal itu yang bisa kita lakukan setelah belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, KD-nya 3.4 menganalisis mana iman kepada Rasul-Rasulullah. IPK-nya jika secara organisasi menjelaskan mana iman, menjelaskan dalil tentang iman ini, kemudian menjelaskan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari iman kepada Rasul, menganalisis tanda-tanda orang beriman dan menentukan iman atau manfaat yang terkandung dari beriman kepada Rasul Allah. Oke, itu ruang lingkup pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa dipahami. Jadi kita tidak akan lari jauh dari iman kepada kitab Allah, makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama. Nah, karena pembelajarannya tentang akidah, kita perlu membuat kelompok lagi, sama seperti pembelajaran kita minggu yang lalu. Namanya untuk apa? Karena modelnya sama, pembelajarannya juga sama, jadi kita samakan saja model dan metode pembelajaran. Kita menggunakan sistem learning dan metode diskusi. Oleh sebab itu, kita bagi dulu kelompok masing-masing. Ya, pembagian kelompoknya itu sudah diberikan. Sekarang silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, kelompoknya sudah dibagikan. Sebelum dibagikan, Bapak ingin menjelaskan mengenai inti pembelajaran. Ya, itu ada di stimulasi ya. Kemudian baru nanti Bapak akan memberikan permasalahan atau apa yang akan didiskusikan masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok nanti masing-masing desa akan mencari materi yang diperlukan dalam permasalahan. Nah, kemudian baru pengumpulan data. Jadi masing-masing kelompok, setiap individu dalam setiap kelompok mencari solusi sendiri-sendiri. Setelah itu nanti baru didiskusikan bersama-sama. Nah, dari data yang diambil tadi, yang dicari tadi, kalian
diskusikan untuk mencari kesimpulan dari permasalahan yang Bapak sampaikan. Lalu nanti kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok satu orang tentang permasalahan yang ada. Nanti mungkin kelompok lain kalau ada yang menyangka atau ada yang memberi penguatan, silakan beri waktu. Kemudian baru nanti kita sama-sama menarik kesimpulan atas pelajaran kita pada hari ini. Ini ya. Maka membahas sedikit tentang pelajaran kita hari ini. Judulnya tadi sudah jelas, iman kepada Rasul Allah. Nah, Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Apa maknanya? Sama seperti pelajaran yang minggu lalu, meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Di pengertian ini sudah nampak ya tujuan dari kenapa Allah mengutus Rasul dan Nabi. Nabi itu an-naba, pembawa berita. Secara istilah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Karena dia membawa berita, berarti dia tidak wajib, tidak boleh menyampaikan. Istilahnya wahyu itu hanya digunakan untuk yang mendapatkan berita. Jadi istilahnya kalau kalian dapat pengumuman ya jangan disampaikan lagi yang lain. Berarti kalian sudah termasuk orang yang membawa berita, yang mendapatkan berita. Oke, nah itulah Nabi. Kemudian Rasul. Rasul dan Nabi itu sama secara keseluruhan. Rasul ini secara bahasa utusan. Ini sama ya, orang yang menerima wahyu. Berarti sama dengan Nabi. Dia dapat wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan. Perbedaannya ada di sini. Nabi tadi tidak dibolehkan menyampaikan, sedangkan Rasul ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya kepada umatnya. Dia utusan. Pasti utusan itu mewakili orang yang mengutus untuk menyampaikan sesuatu. Jadi harus sampai itu dalam artian Rasul itu pasti Nabi, tapi Nabi itu belum tentu. Maksudnya apa? Rasul itu kan pasti wahyu, sama ya. Berarti secara mendasar Rasul itu pasti Nabi, karena dia dapat berita. Berbeda nanti kalau dia diwajibkan menyampaikan berarti dia Rasul, kalau tidak berarti dia Nabi. Paham ya? Ini pembelajarannya ya, kenapa Rasul itu diturunkan, kenapa Nabi itu diturunkan. Salah satunya setiap periode sejarah dicurikan oleh hilangnya agama. Sini ini ya, hilang agama. Maka diutuslah Nabi untuk memperbaiki ini tadi. Lihat selanjutnya. Misalnya ini beberapa contoh kenapa Rasul dan Nabi yang ini diturunkan. Misalnya ini ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Dalam artian ada batasan tertentu bagi tiap-tiap umat. Jadi, kalau sudah menyembah tauhid lalu diputuskan. Dalam artian kalau satu umat itu masih percaya kepada Allah, berarti cukup dengan Rasul atau Nabi yang terdahulu. Ini ya, kalau kita istilahkan pulsa, kalau masa aktifnya masih ada, tidak perlu tambah. Jadi kalau ajaran tadi sudah hilang, maka baru diturunkan atau diutus Rasul. Yang pertama tadi kan sudah jelas ya. Nah, ini dalilnya. Tujuannya apa? Memiliki seorang hendak kita teladani. Karena kita perlu teladan. Karena Nabi diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang seperti apa? Seperti Nabi. Jadi Nabi itu sebagai mengetahui cara yang benar untuk beriman kepada Allah lewat kitab tadi yang disampaikan oleh Rasul. Mengetahui aturan Allah, memiliki petunjuk dan menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Jadi intinya sebenarnya apa yang di dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi itu adalah tujuan dari Nabi dan Rasul diturunkan. Itu juga fungsi beriman kepada Rasul. Paham ya? Nah, tadi ada Bapak pertanyakan ya, Ulul Azmi. Kenapa Nabi yang 5 tadi menjadi Nabi Ulul Azmi? Nah, sekarang Bapak beri kesempatan kalian untuk berdiskusi sesama kalian. Pertama, kan sudah dibagi kelompok ya.
Nah kelompoknya ada 4, berarti kita ambil 4 orang Nabi Ulul Azmi. Nanti yang dibahas itu misalnya yang sebenarnya itu kan yang dicari kan kenapa dia Ulul Azmi. Tapi kan dari cerita, maka dalil nakli dan perjalanan hidup singkat, mukjizatnya apa dan kepribadian apa yang bisa diambil dari sejarah atau kepribadian Rasul yang 4. Oke, karena dia ada 4 kelompok, berarti kita ambil 4 Nabi dari Ulul Azmi. Itu saja ya. Untuk kelompok 1 itu kalian cari tentang Nabi Musa. Kelompok 2 itu tentang Nabi Ibrahim. Kelompok 3 tentang Nabi Isa dan kelompok 4 tentang Nabi Isa. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai diskusinya? Enggak, nanti bisa dimulai ya. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Silakan. Oke, diskusinya bisa dihentikan. Sekarang kita memberi kesempatan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi tadi. Mulai dari kelompok 1 tentang Nabi Musa. Silakan. Isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan bersama. Surat Al-Qasas ayat 3 sampai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara pada kelompok 1. Tangannya mana? Nah, sudah jelas ya. Tadi kan Bapak sudah suruh catat inti presentasi dari kelompok 1 supaya nanti bisa dirangkum dan menjadi sebuah materi. Oke. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kita pertolongan dan kabar gembira. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 ya. Sekarang kita mulai ke kelompok 3 dengan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kita beri bos. Jadi semua kelompok sudah presentasi dan semua kelompok juga sudah mencatat inti dari presentasi kelompok lain. Itulah yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ya, ini masing-masing kelompok membuat resume kesimpulan dari presentasi kelompok lain untuk disatukan dengan kesimpulan dari kelompok masing-masing. Jangan lupa semuanya mencatat adalah menjadi sebuah bahan pembelajaran yang kalian dulu. Ya, konsep pembelajaran hari ini bisa dikatakan sudah kita capai sesuai dengan indikator di awal tadi. Ya, kita mengetahui bagaimana kita bisa tahu sejarah dari nabi-nabi, terutama Nabi Ibrahim, dan kita juga tahu kejadian dari masing-masing nabi sehingga kita bisa mencontoh dan mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di rumah
Kerjakan KPD yang akan Bapak bagikan nanti untuk penilaian dari segi keterampilan ataupun pengetahuan. Dan untuk minggu depan dengan materi yang sama, coba kalian cari tentang sejarah Nabi yang lain. Nah, untuk pelajaran kita selesaikan dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.